Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Mara. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Senang. Sudah ada yang masuk sekolah ya? Gimana rasanya ketemu teman-teman? Senang. Bagaimana dengan yang masih online? Senang juga. Kenapa? Karena tidak perlu buru-buru berangkat sekolah. Oke, apapun alasannya, kita mau selalu gembira. Kenapa? Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Lagi ya. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Saya gembira. Kenapa lagi ya? Karena Tuhan cinta saya. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Ya, kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Seperti saat ini, sebelum kita melanjutkan ibadah kita juga mau satu dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kalau semalam kalian boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini kalian boleh kembali terbangun untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Mau kita baru tidur, bangun, di sekolah atau di rumah, kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu beserta kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siap? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di mana saja? Di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Wah, di atas dan di bawah kau ada. Kalau senang, suka kau ada. Di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kakak punya sesuatu nih. Apa ini? Kotak. Wah, kira-kira apa ya isinya? Adik-adik bisa tebak? Kalau dilihat dari bentuknya sih, kayaknya isinya jelek deh. Soalnya kotaknya udah jelek. Tuh, kotaknya sudah tidak berbentuk dan kotor, penuh coret-coretan. Tapi, daripada penasaran, kita buka aja ya. Wah, sudah bisa. Tara, ya. Apa ini adik-adik? Kelihatan nggak? Wah,
Coba lihat, ada sesuatu. Apa ya? Surprise! Kejutan! Ada HP di tempat yang jelek seperti ini. Wah, kejutan yang menyenangkan ya adik-adik. Tuhan kita juga kadang-kadang suka loh kasih kejutan pada kita. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kayaknya gak mungkin deh, tiba-tiba jadi mungkin. Atau kita menghadapi sesuatu yang kayaknya gak bisa deh, tiba-tiba jadi bisa. Atau kalau kita menghadapi suatu hal yang masalah yang sulit, tiba-tiba bisa selesai dengan mudah. Ya, itu adalah kejutan dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Masalah sebesar apapun jadi kecil. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Ha 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 ha. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil. Jadi apa? Masalahku jadi kecil. Adik-adik, cerita kita hari ini berhubungan dengan lagu yang baru saja kita nyanyikan. Penasaran? Yuk kita tanya saja pada Kak Yaya. Kak Yaya, cerita dong. Terima kasih Kak Mara. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita Kak Yaya hari ini? Oke, kalau sudah, coba adik-adik perhatikan gambar di sebelah Kak Yaya. Ada yang tahu gambar siapa ini? Perempuan ini dikenal dengan nama Fanny Crosby. Pada saat dilahirkan, Fanny memiliki penglihatan yang baik. Namun, karena ada suatu kesalahan oleh seorang dokter, Fanny akhirnya tidak bisa melihat seumur hidupnya. Adik-adik, apakah Fanny marah kepada Tuhan? No, tidak adik-adik. Bersyukur sekali Fanny memiliki keluarga yang sangat mengasihinya, terutama neneknya. Sang nenek sangat menolong Fanny untuk menjadikan Fanny pribadi yang mandiri dan juga memiliki kerohanian yang cukup baik. Di tengah kekurangannya, Fanny tidak berdiam diri saja adik-adik. Fanny belajar huruf Braille, dia juga membaca Alkitab setiap hari dan juga berdoa. Sehingga Fanny Crosby tidak pernah putus asa maupun mengasihani dirinya sendiri. Tuhan memampukan Fanny Crosby untuk bersekolah di sebuah perguruan tinggi, yaitu di New York Institute for Blind. Bahkan Fanny Crosby mengajar di sana loh adik-adik selama 23 tahun. Kelebihan Fanny Crosby juga banyak. Ia pandai menulis puisi, ia pandai bermain harpa, juga handal bermain piano. Suara sopran Fanny Crosby juga sungguh baik. Pada akhirnya, Fanny Crosby dikenal sebagai pencipta lagu-lagu himne Kristen yang membawa pesan Injil. Fanny berdoa kepada Tuhan agar setiap lagu-lagu yang diciptakannya dapat membawa banyak orang mengenal akan Tuhan. Kira-kira
Berapa ya adik-adik lagu yang sudah Fani ciptakan? Kira-kira 8.000 jumlahnya adik-adik. Wow, sungguh luar biasa, sungguh mengejutkan dan begitu menakjubkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Fani Crosby. Fani yang tidak bisa melihat, namun Tuhan mampukan untuk dapat bersekolah, mengajar, bahkan menciptakan lagu-lagu Kristen yang hebat, yang lagu-lagunya sampai saat ini kita nyanyikan. Tahukah adik-adik, ternyata Tuhan juga melakukan hal yang menakjubkan dan mengejutkan bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel. Nah, kira-kira apa ya? Yuk, kita buka Alkitab kita pada Esra 1 ayat 1 sampai 11. Esra 1 ayat 1 sampai 11. Di situ diceritakan bahwa Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel akan ada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Namun Tuhan juga berjanji akan mengembalikan mereka ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem. Namun bangsa Israel tidak menyangka adik-adik bahwa kepulangan mereka ke Yerusalem tidak dengan melalui perjuangan yang sengit atau perjuangan yang hebat melalui peperangan dan lain-lain, tetapi berdasarkan kemurahan hati seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Raja Kores dari Persia. Bahkan Raja Kores mengizinkan orang-orang Israel membangun kembali bait Allah dan mengembalikan barang-barang suci yang ada dalam bait Allah yang sudah dirampas oleh rakyat Babel. Raja Kores memerintahkan rakyatnya untuk membantu pembangunan bait Allah dengan cara memberikan harta benda, emas dan perak, ternak, dan bahkan perhiasan-perhiasan mahal lainnya kepada mereka yang akan pulang ke Yerusalem. Bangsa Israel tidak menyangka adik-adik, ternyata kerajaan Babel yang besar itu bisa ditaklukkan. Dan sang penakluk yaitu Raja Kores dari Persia adalah raja yang murah hati. Dia memulangkan orang-orang buangan pada saat awal pemerintahannya. Wow, sungguh luar biasa hebat ya Tuhan kita itu adik-adik. Dari dua cerita tadi kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan segala caranya Tuhan dapat menolong kita. Meskipun kita punya kekurangan atau kelemahan, Tuhan akan menolong kita. Bahkan ketika kita berputus asa atau takut berharap, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Jadi, mulai hari ini, yuk kita sama-sama dengan sepenuh hati mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Kak Yaya? Dengan berdoa setiap hari, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya yang menakjubkan dan mengejutkan bagi hidup kita. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan refren lagu yang ditulis oleh Fani Crosby. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk berharap kepada-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk menunggu hal-hal yang mengejutkan dan menakjubkan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga mau percaya pada Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita mau percaya bahwa mujizat Tuhan juga ada dalam hidup kita. Adik-adik punya cita-cita? Wah, bisa nggak ya kira-kira tercapai? Kayaknya nggak mungkin deh Kak cita-citaku. Jangan ya, jangan pernah berkata tidak mungkin. Kalau kita berusaha dan kita percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya Tuhan serta kita. Percaya saja lagi, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya Tuhan serta kita. Untuk aktivitas kali ini, kita akan ada permainan. Yeay! Tapi permainan kali ini adik-adik perlu bantuan mama dan papa. Permainannya apa? Permainannya adalah berjalan melewati rintangan. Nah, ada beberapa barang juga yang perlu disiapkan. Yang pertama, adik-adik perlu kain. Kain ini bisa pakai slayer, bisa pakai selendang kecil, bisa pakai bandana, atau apa saja. Yang penting bisa menutup mata adik-adik. Dan yang kedua, tentu saja kita perlu rintangannya. Rintangannya bisa pakai botol, bisa pakai kardus, atau bisa juga pakai plastik yang seperti ini. Nah, yang penting rintangannya adalah sesuatu benda yang kalau sampai terinjak atau tertendang oleh adik-adik tidak akan melukai kaki adik-adik. Nah, kalau semua sudah siap, semua sudah disusun oleh mama dan papa, adik-adik boleh tutup mata dan adik-adik boleh coba jalan. Yang pertama, jalan sendiri. Wah, coba dicoba dulu jalan, kira-kira kena nggak ya, kayak gitu. Adik-adik boleh jalan beberapa langkah. Kalau adik-adik merasa sulit, boleh berhenti. Dan yang kedua, adik-adik boleh coba satu kali lagi, tapi kali ini dibantu mama atau papa. Mama atau papa akan memegang bahu adik-adik atau menggandeng adik-adik untuk melewati setiap rintangan yang ada, untuk melewati setiap halangan yang ada. Nah, kalau sudah sampai di ujung, kakak punya beberapa pertanyaan nih buat adik-adik. Yang pertama, mana yang lebih mudah? Jalan sendiri atau jalan dibantu mama dan papa? Mana? Ya, yang kedua, ketika adik-adik diarahkan mama atau papa, adik-adik percaya nggak kalau mama atau papa akan membantu adik-adik melewati setiap rintangan yang ada? Akan membantu adik-adik melewati jalan yang paling enak. Ya, kita mau belajar dari permainan ini. Untuk apa? Untuk percaya. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi rintangan di depan kita mau percaya bahwa Tuhan selalu ada dan mengarahkan kemana kaki kita melangkah. Karena itu kita perlu percaya dan berserah padanya. Selamat mencoba ya adik-adik. Jangan lupa nanti di video ya, lalu kirim di grup kelas masing-masing. Oke, kakak tunggu kiriman videonya. Aktivitas untuk kelas besar kali ini adalah memecahkan sandi Morse. Adik-adik nanti bisa dicari ya dengan kunci yang sudah kakak berikan. Kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, jangan lupa kirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Kakak tunggu. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk persembahan, seperti biasa bisa dititipkan mama atau papa. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye.